Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Yuk kita belajar fisika lagi ya. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi fisika SMA kelas 12 yaitu fisika inti. Nah, nanti di dalamnya Ibu akan menjelaskan tentang inti atom, defek massa, dan energi ikat inti. Untuk selengkapnya, langsung aja yuk kita ke materinya. Silahkan disimak baik-baik ya. Oke, jadi materi pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang struktur inti atom. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi ya bagaimana sih struktur inti atom itu, karena pasti kalian sudah mempelajarinya pada pelajaran kimia. Nah, agar kalian tidak lupa, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi, atom itu terbagi menjadi dua, yaitu inti atom dan kulit atom. Nah, inti atomnya itu terdiri dari proton dan neutron ya, di mana proton itu adalah partikel bermuatan positif dan neutron adalah partikel tidak bermuatan. Sedangkan kulit atom itu terdiri dari elektron ya, yaitu partikel bermuatan negatif. Kemudian, bagaimana sih cara menuliskan inti atom? Nah, dalam periodik unsur, inti atom dituliskan seperti ini ya. Nah, A, Z, X. Apa sih itu A? Apa sih itu Z? Dan apa sih itu X? Nah, ini keterangannya ya. Jadi, X itu adalah nama unsur atom, Z-nya adalah nomor atom, atau sama dengan jumlah proton. Selain itu, Z juga merupakan jumlah elektron untuk atom netral. Kemudian, A-nya adalah nomor massa, atau sama dengan jumlah proton dan neutron pada inti atom. Nah, karena A-nya merupakan jumlah proton dan neutron, jadi kita bisa nulis seperti ini ya, A sama dengan proton tambah neutron. Nah, bagaimana sih kalau kita mau cari jumlah neutronnya? Oke, kita tulis ulang ya, jadi A sama dengan, nah tadi kan proton itu sama dengan Z ya, jadi protonnya Ibu ganti Z, kemudian ditambah neutron. Neutron, Ibu beri simbol, neutron kita simbolkan dengan N besar. Kemudian sehingga diperoleh jumlah neutronnya N sama dengan, nah Z-nya pindah ruas jadi negatif. Jadi N-nya sama dengan A kurang Z ya. Jadi untuk mencari jumlah neutron, A kurang Z. Nomor massa dikurangi nomor atom. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada atom litium, di mana nomor massanya 7, nomor atomnya 3. Jadi diingat-ingat ya, nomor massa itu yang atas, nomor atom yang bawah. Nah, di sini kita mau mencari nih jumlah proton, neutron, dan elektron yang terdapat pada atom litium itu berapa. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan keterangan yang tadi ya. Jadi 7 ini A, 3 itu Z-nya. Nah, sekarang kita cari protonnya, elektronnya, dan neutronnya. Berapa ya? Nah, tadi kan telah disebutkan bahwa X-nya itu adalah nama unsur atom. Nah, di sini berarti X-nya adalah Li, di mana Li itu adalah litium ya. Kemudian Z-nya adalah nomor atom atau merupakan jumlah proton yaitu 3. Kemudian Z-nya juga merupakan jumlah elektron, jadi sama ya, jumlah elektron dan protonnya 3. Kemudian A-nya adalah nomor massa atau sama dengan jumlah proton tambah neutron. Jadi A-nya sama dengan 7 ya. Nah, bagaimana cara mencari jumlah neutron? Nah, dengan persamaan yang tadi ya, N sama dengan A kurang Z. Jadi, A kurang Z sama dengan 7 dikurangin 3, yaitu 4. Sehingga diperoleh atom litium memiliki 3 proton, 3 elektron ya, dan 4 neutron. Semoga sampai sini dapat dipahami dengan baik ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini terdapat tabel beberapa contoh lambang unsur dan partikelnya. Coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, di sini
terdapat yang pertama ada elektron atau partikel beta dengan lambang nomor masanya 0, nomor atomnya -1 E atau 0-1 beta. Untuk positron 0 plus 1, proton 11, neutron 10, partikel alfa atau inti helium 42, deuteron 21, triton 31. Nah, nanti nama partikel serta lambangnya silahkan kalian pahami dan hafalkan ya, karena nanti ada beberapa soal yang akan menggunakan lambang serta nama partikel di tabel ini. Contohnya aja, yaitu soal UN tahun 2015. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Perhatikan reaksi inti berikut ini. Yang ditanyakan adalah, pada reaksi di atas nilai X-nya adalah siapa gitu ya. Jadi nilai X ini siapa? Apakah proton, elektron, partikel alfa, deuteron, atau neutron? Nah, yuk kita kerjakan ya. Jadi cara mengerjakannya yaitu dengan menyetarakan reaksinya. Ingat ya, kalau menyetarakan reaksi berarti reaksi sebelum dan reaksi sesudah nilai nomor massa atau nilai nomor atomnya harus sama. Ini sesuai dengan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom ya. Nah, ini kan kita mau mencari nilai X-nya ini siapa sih? Berarti kita cari dulu lambangnya ya. Nah, kita kerjakan dari data yang lengkap dulu nih, nomor massa dan nomor atomnya, yaitu reaksi yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu nih nomor atomnya ya. Berarti 8 tambah 1, yaitu 9. Berarti kalau nomor atom yang sebelah kanan 9, berarti nomor atom yang sebelah kiri juga harus 9. Nah, agar di sini juga hasilnya 9 ya, pada reaksi ini berarti 7 tambah berapa nih di X-nya, biar hasilnya 9. Yap, betul banget teman-teman, yaitu ditambahkan dengan 2 ya, jadi 7 tambah 2, 9. Nah, berarti kan kanan kiri sudah sama tuh untuk nomor atomnya ya. Sekarang kita cari nomor massanya. Walaupun di sini sudah ketahuan ya, tapi kita cari tahu dulu 4 ini dari mana ya. Nah, sekarang kita jumlahkan nomor massa yang ada pada reaksi yang sebelah kanan. 17 tambah 1, yaitu 18. 18. Nah, berarti kan reaksi sebelah kiri juga harus menghasilkan nomor massa, jumlah nomor massa 18 juga ya. Berarti biar hasilnya 18, 14 ini harus ditambah berapa biar hasilnya 18? Nah, ini ya harus ditambah 4 ya. Jadi 14 tambah 4 sama dengan 18. Nah, udah sama kan? Nah, jadi kita bisa tahu nih nilai X-nya ini siapa ya? Nah, di sini kan udah dapat ya nomor massanya 4, nomor atomnya 2. Tinggal kita cocokin ke tabel. Yang nomor massanya 4 dan nomor atomnya 2 itu partikel apa ya? Nah, ini ya. Nomor massanya 4 dan nomor atomnya 2 yaitu partikel alfa dan inti helium. Nah, ada nggak nih jawabannya pada tabel? Pada ABC-annya. Ada ya, yaitu pada option C. Jadi X-nya ini adalah partikel alfa. Kok tahu ya? Karena menghasilkan lambang ini 4 dan 2 ya. Nomor massanya 4, nomor atomnya 2. Oke, kita lanjut ya. Ke materi yang kedua, yaitu defek massa. Apa sih yang dimaksud dengan defek massa? Oke, sebelum kita masuk ke defek massa, Ibu jelaskan sedikit dulu ya tentang inti atom. Jadi inti atom tersusun oleh proton dan neutron. Tetapi jumlah massa proton dan massa neutron, jadi massa proton dan neutron ini, massa gabungan atau disebut juga massa nukleon, ternyata memiliki massa inti yang selalu lebih kecil daripada massa nukleon atau massa gabungannya ya, massa proton dan neutronnya. Jadi massa inti selalu lebih kecil dari massa nukleonnya. Massa nukleon itu gabungan, yaitu massa proton dan massa neutron. Nah, defek massa sendiri adalah selisih antara gabungan massa nukleon pembentuk inti. Nah, pembentuk intinya siapa tadi ya? Proton tambah neutron dengan massa inti.
Jadi nanti kalau selisih itu berarti persamaannya nanti dikurang ya. Jadi massa nukleon yaitu massa proton dan neutron, massa proton ditambah massa neutron dikurangin massa inti. Kenapa? Karena massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon atau massa proton tambah neutron. Jadi yang besar dikurangin yang kecil. Nah, secara matematis defek massa dapat dituliskan seperti ini ya. Delta M sama dengan dalam kurung Z dikali MP ditambah N kali Mn dikurang massa inti. Nah, tadi ya, jadi defek massa itu selisih antara gabungan massa nukleon yaitu massa proton dan massa neutron dikurangin massa inti. Nah, keterangan lebih jelasnya ini ya. Delta M adalah defek massa, satuannya adalah SMA, yaitu satuan massa atom, di mana 1 SMA itu sama dengan 931 mega elektron volt. Jadi misalkan gini, kalau di soalnya nanti di soal defek massa, satuannya SMA, kemudian di ABC-nya, di optionnya juga SMA, berarti kalian nggak usah konversi satuan ya, karena satuannya udah sama. Tetapi kalau misalkan di soalnya satuannya SMA, tapi di ABC-nya satuannya MeV atau mega elektron volt, maka kalian harus mengalihkan hasil akhirnya dengan 931. Jangan lupa ya, diingat-ingat. Kemudian Z di sini adalah jumlah proton, MP adalah massa proton, satuannya SMA, satuan massa atom. Kemudian N-nya adalah jumlah neutron. Ingat ya, cara mencari jumlah neutron yaitu A kurang Z. Kemudian N-nya adalah jumlah neutron tadi ya. Kemudian Mn-nya adalah massa neutron, satuannya SMA. Kemudian M inti adalah massa inti atom, satuannya juga SMA, satuan massa atom. Oke, kita lanjut ya ke materi yang ketiga, yaitu energi ikat inti atom. Nah, energi ikat inti atom adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron. Jadi, energi ikat inti atom itu energi yang diperlukan untuk memisahkan atau memecah inti atom ini menjadi proton-proton dan neutron-neutron ya. Nah, defek massa akan menyatakan nilai energi ikat inti. Jadi nanti nilai energi ikat inti dinyatakan oleh defek massa sesuai dengan hukum kesetaraan massa dan energi Einstein. Nah, jadi nanti kita menentukan nilai energi ikat inti ini dengan menggunakan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Kira-kira ada yang tahu nggak sih hukum kesetaraan massa energi Einstein itu yang mana ya? Coba, ini rumusnya, persamaannya lumayan terkenal loh. Rumus persamaan massa dan energi Einstein. Yap, betul banget ya. MC kuadrat. Nah, di mana E sama dengan MC kuadrat. Di mana E-nya di sini adalah energi ikat sama dengan M-nya kita ganti dengan delta M ya, dengan defek massa. Kemudian C kuadrat, C-nya adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi energi ikat ini sama dengan delta M kali C kuadrat. Persamaan ini berlaku jika delta M-nya dalam satuan kilogram ya. Nah, tetapi jika delta M-nya dalam satuan SMA atau satuan massa atom, maka persamaan energi ikatnya menjadi ini. Delta M dikali 931 mega elektron volt. Jadi, energi ikat inti atom persamaannya ada dua ya, tinggal nanti tergantung diketahuinya. Kalau diketahuinya kilogram, delta M-nya defek massanya ya berarti pakai delta M C kuadrat. Kalau diketahuinya delta M-nya dalam satuan SMA, berarti pakainya ini ya. Delta M dikali 931 mega elektron volt. Nah, ini keterangannya ya. Tadi E ikat adalah energi ikat inti atom, C-nya adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang terakhir ada
energi ikat rata-rata tiap nukleon atau tiap inti atom. Persamaannya adalah N nukleon sama dengan energi ikat dibagi A, di mana N nukleon adalah energi rata-rata tiap nukleon atau tiap inti atom, E ikat adalah energi ikat inti atom, A adalah jumlah nukleon atau jumlah proton dan neutronnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang materi fisika inti. Semoga dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Nah, nanti untuk contoh soal defek massa dan untuk contoh soal energi ikat inti akan Ibu jelaskan pada video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk teman-teman kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.